Tadi membelah. Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Mama Kalia. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini aku awalin dengan mengangkat pakaian aku yang udah aku jemurin tadi pagi. Nah, ini tuh udah kering. Untuk proses penjemurannya nggak aku videoin karena tadi pagi tuh aku mager buat bikin video. Ada yang sama nggak nih kalian kayak aku kalau bikin video itu tergantung moodnya, karena kalau mood lagi nggak bagus itu pasti nggak bakalan bikin video. Dan juga soal ngedit aku juga sama ya, tergantung mood aku. Oke, videonya dilanjutin. Tadi setelah aku angkat jemuran, ini lanjut aja ada tukang ikan langganan aku. Ini aku mau beli ikan dulu, kebetulan hari ini aku tuh belum masak. Sebenarnya aku rencananya itu mau masak ayam aja karena kebetulan aku itu ada kiriman ayam dari mami. Tapi karena aku ngelihat ikannya itu seger-seger dan udangnya juga seger-seger, jadi ya udah aku beli aja. Dan untuk ayamnya nanti tuh bakalan aku ungkep dan bisa untuk stok sarapan adik Kalisa dan juga untuk si kakak. Nah, di sini aku beli udangnya itu 15.000, dapatnya itu seperempat ya teman-teman. Dan untuk ikan bandengnya di sini aku beli 2 ekor aja dengan harga 20.000. Aku lupa berapa beratnya ya. Nah, di sini untuk ayam, udang dan juga ikan bandengnya udah aku bersihkan tapi nggak aku videoin ya. Nah, ini selanjutnya mau aku masak. Tapi sebelum aku masak, di sini aku mau cari serai dulu di belakang rumah aku karena rencananya untuk ungkepan ayamnya di sini tuh mau aku pakein serai supaya lebih harum. Nah, jadi beginilah keseharian aku ya teman-teman. Kalau mau masak dan perlu serai itu nggak harus beli dulu, tapi tinggal petik aja di belakang rumah. Nggak ketinggalan di sini aku petik daun kari dan juga daun pandan supaya nanti ungkepan ayamnya itu lebih wangi ya. Oke, kita lanjut. Sekarang aku udah bikin bumbunya. Ini tinggal aku blender aja. Oh iya, untuk ungkepan ayam di sini tuh aku nggak pakai bumbu racik ataupun bumbu instan, melainkan aku blender sendiri. Sebenarnya aku itu punya bumbu racik ikan goreng yang biasanya aku lihat teman-teman itu dipakai untuk ungkep ayam, tapi berhubung selera aku itu bumbu bikinan aku sendiri, ya udah aku bikin sendiri aja. Oke, nah sekarang ini tuh untuk bumbu ikan bandengnya. Kebetulan di sini aku tuh mau masak ikan bandeng sayur asem khas Aceh ya teman-teman. Sebenarnya untuk bumbunya itu sama aja kalau kalian masak ikan bandeng biasa sayur asem gitu, tapi yang membedakan di sini aku tuh pakai asem sunti. Jadi asem sunti itu adalah belimbing wulu yang udah dikeringkan ataupun udah dijemur. Nah, jadi asem sunti itu adalah salah satu bumbu masakan khas Aceh. Oke, detailnya bisa lihat di video. Berhubung aku tuh nggak punya merica dan juga ketumbar butiran, jadi di sini aku pakai yang bubuk aja. Nah, yang pertama aku blender di sini adalah bumbu ungkepan ayam karena di sini tuh aku mau ungkep ayam dulu, baru deh aku masak ikan bandengnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini langsung aja aku masukin ayamnya yang udah aku bersihkan tadi. Jadi di sini tuh aku dapat kiriman ayam sekilo dari mama aku. Padahal aku itu nggak ada cerita apapun tentang ayam ini, tapi ya begitulah orang tua, meskipun anaknya udah berkeluarga, tapi ada aja rasa inginnya untuk memberi. Alhamdulillah ini adalah salah satu bentuk dari rezeki aku, dan aku sebagai seorang anak hanya bisa mendoakan semoga mama aku selalu diberi kesehatan sama Allah. Amin. Oke, kita lanjut ke wajan glowing aku. Nah, di sini ayamnya udah aku balurin sama bumbunya dan juga untuk aromatiknya udah aku masukin ya teman-teman. Tinggal diratakan aja, dibolak-balik sampai benar-benar merata. Oh iya, di sini jangan lupa untuk ditambahkan garam karena kan ini tuh masih hambar ya. Kalau untuk bumbu instan, setahu aku nggak harus ditambahkan lagi garam karena rasanya itu udah gurih. Selanjutnya tinggal dikacau-kacau aja, dibolak-balik sampai benar-benar merata si garamnya supaya rasanya itu nggak
nggak complang-campling ataupun nggak belang ya. Nah, selanjutnya di sini mau aku tambahkan sedikit air supaya nanti itu ayamnya benar-benar mateng dan juga untuk bumbunya supaya nggak gosong. Nah, udah kayak gini aja, sesimpel ini ungkep ayam, tinggal ditunggu sampai ayamnya itu mateng dan lebih simpel lagi kalau kita pakai bumbu instan ya kan. Tapi ini tuh bisa disesuaikan sama selera masing-masing ya. Siapa sih yang nggak pernah ungkep ayam? Pasti semuanya itu bisa ya kalau masalah ungkep ayam. Nah, di sini mau aku tutup aja supaya mateng. Selanjutnya untuk di tungku sebelah sayang banget kalau dianggurin, jadi aku pakai buat masak ikan bandengnya. Nah, di sini tuh aku pakai ikan bandengnya itu nggak semuanya, aku pakai setengah aja, tapi untuk bagian kepala aku pakai dua-dua ya. Karena kebetulan si kakak itu suka banget sama kepala ikan bandeng. Untuk soal rasa, menurut aku ikan bandeng ini tuh termasuk ikan yang enak ya. Tapi kendalanya itu ada di durinya, karena durinya itu kecil-kecil dan juga banyak, takut kalau tertelan sama anak-anak. Makanya aku itu kalau masak ikan bandeng, si kakak itu selalu aku suapin, karena aku tuh takut ya kalau dia itu nggak bisa bersihin durinya. Nah, kalau soal masak ikan bandeng ini, aku tuh suka-suka aja, karena menurut aku itu masaknya simple banget. Selanjutnya, di sini aku itu mau kasih daun jeruk, tapi yang mini-mini ya, karena aku tuh nggak punya stok daun jeruk. Kebetulan aku itu ada pohonnya, tapi daunnya itu nggak ada, jadi ya udah nggak apa-apa ya teman-teman. Aku pakein yang kecil-kecil aja, yang penting ada bau-bau daun jeruknya. Oh iya, untuk masak ikan bandeng asam pedas khas Aceh ini tuh nggak perlu ditumis dulu ya bumbunya, karena kalau bumbunya ditumis duluan, itu udah lain lagi ya nama masakannya. Dan alhamdulillah, waktu aku lagi masak ikan bandeng aku, ini ayam aku udah mulai mau mateng, tapi belum terlalu mateng, jadi di sini mau aku balik-balik lagi, supaya nanti itu matengnya merata ya teman-teman, apalagi untuk bagian paha, karena kalau bagian paha itu biasanya kalau nggak mateng ada darah-darahnya, nah itu yang bikin anak aku nggak selera makan, karena dia agak gelik gitu. Nah, di sini udah aku balik, selanjutnya mau aku tutup lagi supaya matengnya itu benar-benar merata ya teman-teman. Nah, jangan terlalu fokus sama si ayam, karena kita juga sambil masak ikan bandeng, jadi harus kita lirik-lirik. Nah, di sini tuh mau aku balik lagi supaya warnanya itu tetap cantik dan matang dengan merata. Oh iya, sebenarnya aku tuh lebih suka kalau aku tambahkan cabai rawit ataupun cabai hijau keriting untuk pemanisnya dan juga untuk menambah rasa pedasnya. Tapi berhubung hari ini tuh si kakak yang paling kepingin makan ikan bandeng asam pedas ini, ya udah aku nggak pakein cabai lagi supaya si kakak itu tetap mau dan supaya nggak terlalu pedas. Nah, tadi kan aku tuh ada beli udang juga, jadi di sini mau aku pakaikan aja sedikit supaya nanti itu kuahnya ada rasa manis-manisnya. Karena udang ini tuh enak juga ya kalau di sayur asam kayak gini. Dan untuk bumbunya juga sama. Jadi ya udah di sini aku collab aja mereka berdua. Nah, di sini aku tambahkan sedikit air lagi karena menurut aku kuahnya itu tadi agak kurang ya. Dan tipsnya supaya matangnya itu merata antara si udang dengan si bandengnya, kita masukin udangnya itu di saat bandengnya itu udah mau mateng. Oke, untuk ungkepan ayam aku udah mateng. Masya Allah warnanya itu cantik banget ya teman-teman. Nah, kedengeran kan? Ini waktu aku lagi masak, di luar itu lagi hujan. Padahal tadi siang itu panas banget ya teman-teman. Dan juga waktu aku tadi lagi beli ikan itu belum hujan. Jadi di daerah aku sekarang cuacanya siang itu panas dan sore harinya itu malah hujan. Nah, gimana cuaca di daerah kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, singkat cerita, ini ungkapan ayamnya udah mateng aja, tinggal aku sisihkan. Ini mau aku dinginkan dulu sebelum aku masukin ke dalam freezer. Alhamdulillah ini tuh bisa jadi stok lauk anak aku. Jadi aku tuh nggak bingung-bingung lagi ya harus masak apa setiap paginya karena tinggal goreng ayam dan bikin sayur rebusan aja. Nah, kok ditambahin air lagi? Jadi ini tuh kan masih ada sisa bumbunya. Sayang banget ya kalau langsung aku buang. Jadi di sini mau aku manfaatkan lagi untuk ungkep tahu dan tempe. Berhubung aku ada stoknya, aku ungkep aja sekalian. Jadi nanti tahu dan tempenya itu waktu digoreng rasanya lebih enak dan juga lebih gurih. Nah, cara ini pertama kali aku lihatnya itu di vlognya Mbak Terry Raradini. Nah, semenjak hari itu aku nggak pernah langsung buang air ungkepan ayam, tapi aku manfaatkan lagi untuk ungkep tahu dan juga tempe dulu.
Karena kata suami aku rasa tahunya itu lebih enak dan juga lebih gurih, apalagi meresap sampai ke dalam. Karena biasanya aku tuh ngegorengnya cuman pakai garam aja dan rasanya itu kan cuman asin di bagian luar, tapi bagian dalamnya itu kan nggak ada rasa ya. Cuman sekedar rasa tahu aja, tapi kalau dengan cara ini, untuk rasa tahunya itu lebih enak karena meresap sampai ke dalam. Dan juga untuk tempenya sama aja ya teman-teman, sama si tahunya rasanya itu meresap sampai ke dalam-dalamnya. Selain di vlognya Mbak Terry, aku juga sering lihat di vlognya teman-teman melakukan hal yang sama. Karena dengan cara ini kita bisa menghemat bumbu ya kan teman-teman? Masya Allah, nggak terasa udah di penghujung video aja. Aku mengucapin terima kasih banyak sama teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya buat nonton video sederhana aku. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara di-subscribe, aktifkan juga loncengnya ya, supaya teman-teman itu nggak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Dan maafkan juga salah dan silap aku yang ada di setiap video-video aku ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada kritik maupun saran, jangan sungkan-sungkan ditulis di kolom komentar dengan kata-kata yang baik ya. Dan kalau teman-teman suka main Facebook, jangan lupa di-follow juga ya akun halaman aku. Nah, akun halaman aku namanya Mama Kalia. Jadi, akunnya itu sama ya kayak YouTube aku, sama-sama Mama Kalia. Oke, kita lanjut lagi ke dapur. Nah, ini untuk ungkepan tahu dan juga tempenya udah mateng. Selanjutnya tinggal didinginkan aja dan tinggal dimasukin ke dalam cup. Nah, kalau udah kayak gini tinggal disusun aja ke dalam freezer. Tapi untuk ikan bandengnya enggak ya teman-teman, karena itu menu sore ini. Oke, cukup sampai di sini video aku hari ini. Semoga bisa menemani hari-hari kalian dan juga memotivasi. Sampai ketemu lagi ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.